warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurasana, Prodi Teknik Budidaya Perikanan Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat mikrobiologi dalam bidang perikanan, pembenihan, dan pembesaran ikan bandeng. Mikrobiologi mempunyai beberapa manfaat dalam perikanan air payau. Manfaatnya adalah dapat mengetahui jenis kelamin ikan, yaitu jantan atau betina. Bisa melakukan proses pemijahan ikan bandeng, mengawinkan ikan agar dapat mendapatkan benih-benih ikan. Dapat mengetahui lingkungan yang baik untuk proses pembesaran ikan. Bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh ikan dalam proses pemeliharaannya. Dan dapat mengetahui sifat-sifat ikan agar dalam pemanenan ikan dapat lebih mudah cara menangkapnya. Adapun tujuan mikrobiologi adalah membantu dalam menemukan dan mengembangkan bahan kebutuhan dalam budidaya perikanan, seperti bahan makanan dan protein bagi ikan. Dapat menemukan berbagai penyebab dan pengobatan berbagai macam penyakit ikan. Menemukan benih-benih ikan yang unggul yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah budidaya ikan. Menyikap rahasia proses-proses kehidupan ikan, pewarisan sifat, dan gen sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengkaji dan melestarikan seluk-beluk lingkungan tambak perikanan dengan tujuan untuk kelestarian kehidupan ikan yang lebih baik. Proses dan langkah pembenihan ikan, kriteria calon induk, dan teknik transportasi calon induk. Calon induk ikan bandeng dapat diperoleh dari tambak yang dipelihara secara alami. Bobot tubuh calon induk yang disarankan minimal sekitar 4 kg per ekor. Sarana dan prasarana pendukung pada unit pembenihan ikan bandeng. Ada 3 sarana utama yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan bandeng, yaitu 1. Bak pemeliharaan induk, 2. Bak pemeliharaan larva, 3. Bak budidaya pakan alami. Jenis pakan alami untuk larva dan benih ikan bandeng. Ada 2 jenis pakan alami yang dibutuhkan pada pembenihan ikan bandeng, yaitu Nanochloropis spp dan Bachyonus spp. Kedua jenis pakan ini dikoleksi dari perairan laut atau dari saluran air di sekitar tambak. Jenis pemeliharaan induk. Induk jantan dan betina dipelihara dalam satu bak pemeliharaan menggunakan sistem sirkulasi dengan tingkat pergantian air sebanyak 400% per hari. Pemberian pakan dilakukan pada pagi dan sore hari sebanyak 1-2% dari bobot tubuh per hari. Pemijahan dan penanganan telur. Pemijahan induk ikan bandeng berlangsung secara alami. Telur yang telah dipisahkan akan mengapung. Kemudian telur dipilih dan ditebar pada bak pemeliharaan larva. Teknik budidaya pakan alami. Budidaya massal fitoplankton Nanochloropis spp dilakukan dengan metode semi-kontinu dan dilakukan di ruangan terbuka agar lebih hangat. Penebaran telur dan pemeliharaan larva. Telur ditebar ke dalam bak larva dengan kepadatan 60-120 butir per liter dan akan dalam waktu 20-22 jam setelah dipijahkan. Manajemen kualitas air. Media air dalam bak pemeliharaannya larva mulai diganti pada hari ke-6 sebanyak 10% dari volume air dalam bak. Persentase pergantian air terus ditingkatkan pada hari-hari berikutnya dan mencapai 100% menjelang panen. Proses dan langkah pembesaran ikan. Pemberian pakan. Pakan yang digunakan dalam pembesaran ikan bandeng berupa pakan alami, baik yang berasal dari pupuk organik, yang berasal di dalam kolam maupun tumbuhan yang hidup di dasar tambak seperti ganggang. Kualitas air. Pada umumnya manajemen kualitas air yang dilakukan oleh hanya menggunakan perkiraan dan ada juga yang menggunakan alat seperti water quality control, pH meter dan lain-lain. Parameter yang diukur adalah suhu, pH, DO, salinitas, kecerahan, dan amoniak. Pengukuran kualitas air dilakukan bersama-sama dengan petugas dari Posyandu. Pengendalian hama dan penyakit. Pemeriksaan hama dan penyakit yang dilakukan jika ada ikan yang sakit, pembudidaya akan mengganti air dan menyalakan kincir air dan pemberian obat. Penggantian air setiap hari 10-40% dan juga membantu pencegahan penyakit. Fluktuasi suhu dan penurunan DO yang mendadak inilah yang menyebabkan kematian dan timbulnya penyakit AIS.
penyakit ais pada bandeng, sehingga pembudidaya rutin melakukan pergantian air. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.